Sertijab. Pengling. Kita coba gambar hasil akhirnya dulu ya biar kebayang. Hasil akhirnya itu nanti ini P substrat. Di sini ada N, NOL. Ya elah, udah. Burung siapa sih? Oke. Oh, Oh ya. ya yang kiri P substrat. Kayak gambar Pak Irman nih. Salah nih. Ini kayak gini ya. Nanti dijelasin ntar ya. Oh iya. Kita gambar. Tenang. Itu sama enggak? Oh sama. Ini harusnya hitam ya, cuman susah warnainnya. Oke. Ini ada matanya. Nah, ini aku kasih nomor dulu. Ini nomor 1. Ada warna. Mana warnanya? Ini. Ini apa paint? Nggak tahu dia apa nih. Paint kan kalau warnanya tinggal klik. Bukan pen ini dah. Nggak ada tabnya. Susah juga ini. Pakai Photoshop lah. Ini pink aja. Ya. Oke. Wih. Oh. Nah, yang nomor 1 ini nanti kan kita berhubungan sama bab 8, namanya CVD sama PVD. Ini tuh untuk deposisi polisilikon. Nah, nanti kita belajar bab 8 ini polisilikonnya di sini. Nah, yang ini tuh yang gini-gini. Ini ditunjukkan oleh nomor 3 itu namanya SiO2 atau layer silikon oxide. Terus yang ketiga ini metalnya. Ya. Nah, metal ini gunanya buat apa? Buat kontak, dia bisa mengalirkan arus gitu. Misalnya kalau di IC kan ada kakinya. Nah, sebelum ada kaki itu ada metal namanya. Jadi harus sebelum mengalir ke kaki dulu, baru ke metalnya, baru ke device-nya. Nah, ini bentuk akhirnya ntar gini. Ini P substrat. Nah, ya Allah. Ini kan NPN kan. Ini berarti tipe NMOS. Ini NMOS. Nah, yang ini berarti PMOS kan. Nah, mereka ini bisa terhubung karena ada lapisan ini kan, SiO2 ini kan. Jadi kayaknya kan kayak gini. Nah, terhubung ini kan. Nah, sininya tuh ada di bagian sininya gitu. Nah, kan sebelumnya tuh kita cuma punya ini doang kan. Nah, di sini tuh ada menerapkan beberapa masking. Kalau di UTS 1 kan kita ada belajar masking-masking itu kan. Ini maskingnya ada 6. Jadi rada nguli. Oh, cetakannya. Iya. Maskingnya apa aja? Nah, dapur dulu maskingnya ada 6. Maskingnya ada 6. Yang pertama NMAS. Entar.
Nah, yang di perbincangan di WA dulu kan pernah disebutin ini tuh PDD. Ini ground kan waktu itu. Iya. Nah, bel paket bentar. Wih, dia ada paket. Gambar maskingnya aku kirim lewat line aja ya. Aku mager gambarnya. Ya. Ya, kok jelek sih. Nah, itu udah dikirim ya gambar maskingnya. Mungkin dilihat dulu aja dari situ. Bisa buka ini nggak ya? Oh, iya. Nah. Oh, dari sini aja. Ini keren. Dari ini. Nah, ini kelihatan apa nih gambarnya? Catatan mana? Oh ya. Nah, ini tadi yang digambar tadi. Nah, ini ada maskingnya kan. Ini tanpa atas. Mungkin ini di LED, mana kalian belajar kan? Jadi, P subtract ini kan awalnya, tadi aku bilang cuma ada P sama N doang kan. Nah, yang tambahan 2 ini, dan 2 ini, itu namanya, bagian sini namanya subtract tab. Yang ini well tab. Ini, bagiannya di sini. Subtract tab sama well tab. Nah, apa itu tulisannya? Subtract, iya. Subtract tab sama well tab. Nah, ini detail max-nya. Ini max sudah gabungan ya. Ini max detailnya. Ini max pertama, and well. Jadi kan pertamanya tadi, ini nampak nggak aku lagi nyoret apa? Ya, warna kuning. Misalnya ini tadi substrat SI doang kan? SI doang. Terus setelah melalui proses fotoresis bla 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 itu, aku doping dia dengan jadinya SI-TPP. Nah, ini maskingnya nggak terhitung, jadi silikon TPP udah ya. Terus aku kasih masking NWL dulu pertama. Yang letaknya tuh di sebelah kanan kan. Berarti di bagian sini maskingnya ntar. Nah, ini P. Nah, ini ntar ada SiO2. Terus ada fotoresis kayak dulu. PR, fotoresis. Nah, terus ini kan ada cahaya kan? Iya. Namanya apa yang pakai cahaya itu namanya? Litografi kan? Litografi. Oh iya. Nah, litografi. Terus ada maskingnya. Maskingnya kita ambil ini. Aku taruh di sini maskingnya. Trot gitu kan. Nah, berikutnya kan karena ketutup cahaya si daerah ini ya kan, ketutup cahaya. Jadi fotoresisnya menghilang kan, terkikis kan daerah sini. Ini yang SiO2. Oh iya, fotoresis. Yang tertutup. Ini positif kan, atau negatif itunya sifat CO2-nya? Asumsi positif lah ya. Kalau positif, ntar aku lupa. Pokoknya kalau dia kena ini dia hilang inilah ya, terkikis.
Oh iya iya. Aku lupa. Ini PR-nya fotoresis. Positif kayaknya. Positif ya benar berarti. Positif. Terus kan kita butuh menghilangkan, kita butuh mengkikis SiO2-nya kan. Kita kikis sebagian sini kan. Ya kan? Kita tuh menanam N di sini ntar. Kita taruh N kan, NWL. Nanti ini harus kita kikis. Kikisnya dulu pakai apa? Pakai negatif. Nah, negatif ya, pakai ETSA. ETSA kan. ETSA dikasih larutan asam kuat AF. Hidrofluorid asid lah, asam kuat lah pokoknya. Hidrofluorid asid. Jadinya ini terkikis kan. Jadinya ntar gambar ini lagi. Ntar bisa aku bersihin. Oke. Nah ini kan, ini udah ada celah. Nah terus aku kasih entah pakai difusi apa implan ion. Iya. Pakai kalau itu N ya. Implan. Itu tadi arsenik N. sama Arsenik atau fosfor kan. Fosfor. Nah dia masuk sini kan. Nah jadi gini dia misalnya. Ini udah jadi N. Ini P kan. Ini cara biasa P ini. P. Nah dia udah jadi PN kan. Udah jadi ini kan. Masking ini udah kita pakai. Set. Ini udah kan. Terus masking keduanya. Kita mau buat polisilikon. Oh iya. Tapi ini jangan lupa nanti kita bersihin dulu yang ini ya. Apa? PR sama PR-nya kita bersihin. Fotoresisnya kita bersihin pakai aseton, pakai alkohol. Karena ini kita hilangin kan. Oke. Fotoresis pakai aseton. Pakai alkohol bersihinnya. Alkohol. Nah, terus gambar tahap berikutnya, tahap kedua ya. Nah, berikutnya kan kita mau pakai polisilikon. Berarti kita ngelakuin CVD atau PVD. Kita mau deposisi polisilikon di atas ini. Polisilikon itu jadinya bakal gini nih. Dua ini, 1, 2. Iya. Bakal gitu. Ini agak sulit sebentar ya. Nah, jadi bebas. Misalnya kita mau pakai CVD atau PVD. Aku lupa penggunaan CVD apa sama PVD. Tapi umumnya dia pakai CVD, Chemical Vapor Deposition. Ya. Jadi dia tinggal naruh di tungku pembakaran gitulah, bla bla bla. Nah, kita lanjut aja gambarnya. Berikutnya itu kita growth lagi silikonnya kita growth. Ini kan tadi bolong. Iya. Habis bolong tuh kita bersihin lagi, silikonnya kita buang. Silikonnya dibuang pakai cara yang sama kayak fotoresis. Kan jadinya gini doang kan? Jadinya gini doang. Terus kita growth lagi silikonnya. Ini silikon baru. Oh dibersihinnya benar-benar semuanya? Ya semuanya, karena bentar. Jadi agak ngecekung gitu nggak sih? SEO-nya kan baru soalnya, ada yang baru. Jadi dia numbuhnya double, yang nggak ke bersih. Bentar ya. Lupa. Oh, nggak bisa ya rupanya. Wih, udah ada Ja'far.
Ya Far, Nah, jadi kan sebelumnya ini kan, aku nggak inget, setahu aku nggak ada sih SiO2 ini nggak bisa dibersihin nggak sih? Bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Nah, paling di ini lagi, pakai cahaya lagi. Ya, nah patternnya polisilikon kan gini. Nah, Ya. nanti itu dia mau ditaruhnya di sini kan. Nanti ada di sini, sama di sini lokasinya. Nah, jadi kita etsa dulu yang bagian sininya. Ini detsa. Pakai Masking. etsa HF. asam ya HF detsa. Ntar kan ini. Ya. Ini. Ini ya tinggal ya. Oh iya baru Nah, sadar. ini terus kita pakai litografi kayak tadi, polisilikon. Kita litografi kayak cara biasalah, kasih fotoresis, gitu kan, fotoresis, terus kasih litografi, kasih masking dia, maskingnya gini kan. Oh iya. Cara 2 masking, ntar jadi kayak gini jadinya. Nah, ntar jadinya gini, tahap kedua. Nah, tapi kan di gambar ini ada giniannya kan? Ada sesuatu di atasnya lagi kan? Ya, itu apa? Nah, ini namanya metode self-align. Self-align. Nah, jadi self-align ini itu tujuannya buat melindungin si polisilikon. Nah, jadi oxide-nya di-growth lagi, ntar jadi gini. Di-growth, dipanasin lagi. Ditumbuhin. Ya, ditumbuhin lagi. Jadi yang gini. Epitaksi. Namanya self-align metodenya. Jadi numbuhin silikon di atas polisilikon. Numbuhin SiO2 di atas polisilikon buat melindungin si polisilikonnya gitu. Soalnya itu kan epitaksi growth bukan sih? Iya mungkin ya. Beda lagi. Gak tahu, aku tahunya namanya self-align lah. Ntar kita cek aja di buku. Mungkin bisa juga. Nah, dia udah jadi gini kan. Nah, berikutnya masking kedua udah kelar. Ini udah. Terus masking ketiga. Masking ketiga nih end diffusi ya. End diffusi itu letaknya di end diffusi di samping kan, samping kanan SI yang ditumbuhin, kiri kanan. End diffusi ya berarti. Nih end diffusi kan ada 3 tuh, 2, 3. Jadi di kiri 2, di kanan 2. Nah, ntar yang end diffusi itu kan ada 3 ya. Ada 3 pattern itu ntar mau dibuat gini. Ini 2-nya di sini, di sebelah kiri, 1-nya di sebelah kanan. Nah, caranya tuh oke. Caranya udah. Ini waktunya bentar lagi ya, Bi. Wih. Enggak udah. Alhamdulillah. Limited. Bisa ya? Kali dicek dulu ya. Dia lagi ngapain? Kalau belajar di unlimited, kalau enggak di stop. Keren juga. Nah, berikutnya pakai masking ketiga. Pakai end diffusi. Itu tuh di sini dilihatnya di sebelah. Itu masingnya emang nyatu ya yang sebelah yang 2 ya? Ini gambarnya gini ntar, Wi. Yang ini tuh gambarnya ini.
Oh. Bukan, ini kan ini berada di antara ini. Oh, yang ini, gambarnya yang ini ntar. Dua ini. Terus yang ini, yang ini. Oh. Ini ntar kita mau buat kayak gini. Ini kan polisilikon. Yang tadi kita di posisi. Nah, ntar N-nya itu di sini sama di sini di antara ini. Kita mau buat N-nya di sini ntar. Ya. N. Lagi setelah deposisi gini, terus berarti di sini ada N lagi. Oh. Nah, pikir. Oh, iya. Ini lagi bahas apa sih? Bahkan soal satu. Soal UAS nomor 1. Tahun lalu. Udah ngerjain, Far? Nggak tahu, belum buka soalnya juga sih. Sama Ada nggak soalnya? Cek, ada nggak soalnya? Atau aku kirim dulu, ntar. Oh ya udah, boleh. Share di grup tag IC. Grup semua. Grup. Chat Di grup WA di WA. Pak Punten, Pak, izin grupnya dipakai belajar. Kick dulu Bapak. Auto anjir. Udah. Oh. Nah, berikutnya kita ke N difusi. Kita bakal ngasih implan atau difusi atom ion berupa arsenik atau fosfor ya. Caranya sama kayak tadi. Nah, kita gambar ulang. Nge-share-nya di mana, Dit? Di santuy. Bentuknya PDF sih. Nah, tadi tuh sebenarnya ini kan ada namanya Safeline ya. Safeline tuh numbuhin silikon offset di atas polisilikon. Yang di atas ini ya. Terus ini namanya polisilikon. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih butuh Safeline yang kayak gini tuh? Tujuannya tuh biar bisa memblokade, misalnya kita ngasih difusi kayak tadi, implan. Nah, karena adanya Safeline ini, metode Safeline, dia jadi keblok itu, si difusinya tuh nggak lewat ini langsung sini gitu. Keblok sama dia. Aku nggak tahu teorinya, tapi kata di PDF-nya gitu. Nah, terus kenapa kita pakai polisilikon? Nah, kita kan numbuhin silikon oxide itu kan butuh panas kan, temperatur 1000 derajat. Polisilikon ini dia tuh tidak mudah meleleh gitu. Meleleh. Makanya digunakan polisilikon. Alasan gunain polisilikon itu. Jadi kita tuh mau ngelakuin Safeline. Nah, tapi Safeline itu butuh suhu yang panas. Jadi di bawahnya itu butuh suatu material yang bisa menahan panas itu. Makanya dipilih polisilikon gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa lakuin Safeline. Nah, kenapa sih pakai Safeline? Karena kita tuh dalam proses simulasi fabrikasi itu kita bakal banyak ngelakuin difusi atau implan N sama P kan. Banyak banget, ada 1, 2, 3 kan. Nah, karena banyak itu, makanya kita butuh polisilikon itu. Polisilikon tadi menunjang Safeline tadi. Itu ceritanya. Oke, terus kita mau N difusi. Nah, karena kita kan mau nanam si N-nya di sini lokasinya. Nah, yang Safeline ini tadi kita hilangin dulu. Yang sebelah sini doang kita hilangin. Kenapa? Karena kita kan mau difusi kan. Berarti biar dia nggak terblokade, jadi Safeline-nya kita hilangin dulu sebelah kiri.
Jadi ntar N-nya bisa masuk di sini, ntar ada N. Ini 1C ya? Betul. Ya. Ini yang sebelah kiri kan jadinya gini. Ini pakai cara litografi juga sama ion implan. Masih ini kan. Nah, sevelannya kan udah kita hilangin. Tadi alasannya udah tahu kan kenapa? Biar tidak terblokir kan. Peristiwa ini. Ini kan udah pastinya. Terus sebelah kanan satu lagi tuh. Nah, ini gambarnya gini tadi. Seret. Ini gambarnya gini kemarin. Nah. Nah, yang sebelah kanan itu kan masih ada save line-nya kan. Cuman dipotong dikit. Save line ini tadi. Nah, ini dikasih N difusi lagi di sini. N plus. Nah, ini kan udah jadi NPN. Tapi ini kan ada N sama N kan. Nah, N plus ini yang tadi itu tujuannya buat kontak PDD tadi. Substrat tab namanya ini. Well tab tadi. Dia jadi well tab si N plusnya ini. Buat kakinya si MOS tadi. Si MOS kan kakinya 3. Nah, si kaki satunya itu N plus tadi tuh yang ini. Buat kontak PDD. Tujuannya tuh itu. Nah, tapi kan kita masih kurang P sama P kan di sini. Biar jadi PNP kan. Sama kontak buat ground-nya di sini P. Ada kontak buat ground. Jadi P. Nah, yang N difusi gitu doang tujuannya. Tujuannya itu ada 2, buat ngejadiin bagian NPN atau NMOS, sama buat ngejadiin kontak VDD-nya. Ini udah jadi NMOS kan, yang ini belum jadi PMOS. Nah, oleh karenanya kita butuh satu lagi P difusi. P difusi itu buat ngejadiin si PMOS sama kontak ground-nya. Di sini ntar ada P lagi. Ada P plus. Kontak ground. Ntar ditanamnya di sini lagi. P plus, sama P plus. Caranya sama. Ini kan jadinya NPN, PN kan udah jadi NMOS. Dengan kontak ground berupa P plus. Nah, terus yang sebelah kanan, ini kan udah jadi P, ini P, N, P. Udah jadi PMOS dengan kontak substrat PDD oleh N plus ini. Jadi ini tujuannya buat itu sih, yang ini, 2 ini. Terus berikutnya, bagian masking kontak. Ini masking keempat, masking kelima, buat kontak. Nah, ada 6 kontak. 6 kontaknya tadi itu untuk si ini, GND. Di sini ya, lokasinya. Terus 2 lagi buat ini. Sisanya buat si P sama N plus ini. Dikasih kontak. Ntar catatannya aku kirim aja ya. Ya, itu kontak di AMS gimana ya? Aku nggak tahu sih pengennya. Aku kirim catatannya dah biar jelas. Nah, terakhir ngasih metalisasi. Metalisasi itu yang ada warna biru tadi di gambar awal.
Oh. Yang kontak ini tadi itu tujuannya buat ngasih jalur wire. Itu yang bentuknya Nah, kalau agak cekung gitu ya? yang mana? Yang bentuknya agak cekung ya. Oh ya, makanya ditutupnya di cuman bagian. Nah, yang ini tuh kan yang bagian kontak masking itu tujuannya buat ngasih wire. Bagian sini tuh wire buat ke ground. Di sini wire buat ke VDD. Yang sini wire buat nyambungin ini sama ini. Kan kita Nyambungin. butuh CMOS kan. Ini tersambung oleh ini kan. Nah, jadilah ntar gini kayak tadi grafiknya. Gambar sirkuitnya. Salah nih. Nah, ya gambarnya. Ya, Nah, bawahnya itulah gambar. NMOS, atasnya PMOS. Iya, yang di soal. Ntar kita kembali ke soal lagi. Ntar aku kirim deh catatannya. Bentar ya. Soal tadi mana nih? Nah ya itulah. Yang 1A diulang lagi aja ya. Ntar belum dengar ya. 1A ini jawabannya sirkuit diagram. 1B ini jawabannya sirkuit layout. Yang 1C cross section layout view juga bisa. Cross section view ya. Cross section view, gambar penampang depan. Terus yang B tadi itu ntar kirim aja jawabannya pakai catatan. Ada Mulina. Sketsanya tadi ada 6 tadi. Ya, sketsanya tadi ada di mana tadi ya? Sketsa masnya yang ini tadi ya. Jawabannya ini sketsa mas. Ada 6 ini. Kok stop? Sama. Nah, nomor 1 gitulah kurang lebih. Itu kan proses publikasi. Nomor 2 skip. Oh, publikasi itu yang tadi ya. Udah. Gimana, ada yang nanyain dulu nggak? Ini kalau yang C itu cuma disuruh gambar maksa doang ya? Yang mana? Yang C. Iya. Iya, yang C gambar maksanya tadi. Tapi disuruh terangkan gambar apa? A, B. Enggak ada yang gitu. Uraian singkat padat yang masing-masing proses. Kalau Mana uraian? Oh iya ini ya. Tapi ada pilihan gandanya ya ujiannya. Iya. Esai juga ada. Esai gimana kalau di Google Form? Saya ada mungkin kalau pilihan ganda ada berapa masking CMOS mungkin berapa jumlah masking gitu. Kalau pilihan ganda berapa Pilih banyak. gambar bisa masking jadi yang terus benar. pilih masking, nama maskingnya nanti banyak. Tanya Ntar jawabannya bisa 1, 2, 3 A, 1 dan 3 C. ntar kayak pengen aja Dit. Pengen. Oke, yang nomor 3 lanjut nomor 3 ya. Ya. Nomor 2 soalnya UTS 1 ya. Ya, ini udah dikerjain. Apa mau Weh, ngerjain ulang lagi? ada Dimas. Wih. Mau ngerjain ulang? Ada Mau fotonya ngerjain nggak ulang sih? lagi nggak? Waktu itu ada fotonya nggak? Nomor 2. Mau ngerjain ulang lagi nggak ini? Atau nggak usah skip ya? Nggak bakal keluar. Ya bakal Nomor keluar 3. ya. Nomor 3 ada beberapa kemasan. Nah, yang Dimas. bagian ini tau nggak namanya apa? Zoom bisa kick Apa orang nih? sih. Itu apa namanya? Mana packaging? Apa namanya? Pernah. Yang mana, Riz? Yang ini. Gambarnya apa sih sekarang kelihatan? Ya. Yang satu kan. Packaging kan packaging. Oh iya kelihatan ya gambarnya. Nah, Ini apa ini? Yang biasa di yang I itu IC. Nama pengemasannya, teknik pengemasannya. Oh, ada 3 jenis. Atau Tar, lihat di sini.
Oh nih, pin grid array sama ball grid array. Yang satu itu ball grid array. Bukan ya. Bukan itu dual inline package. Bukan. Oh, iya. Quad plate pack. Quad plate pack. Kan, no. Ya. Tuh dijawab sama Dimas tuh. Oh, dual inline package. Dual inline yang. Ya, dijawab sama Dimas. Ini dual inline package. Jadi teknik pengemasannya itu. Keren juga Dimas. Nah, yang pertama dual inline package. Yang kedua nih gambar. Nggak usah ngambil tadi. Nah, bisa nyari. Pantas nggak ngambil, udah bisa. Udah jago. Dual inline package. Berarti IPS juga bisa dong Dimas nih kayaknya. Wah, boleh nih. Dimas bisa semua. Dari electrical emang. SKM aja dilanjutin, Dim. Inline. Quad flat pack. Nah, ini jawabannya. Terus teknik pengemasannya gimana? Ada yang tahu nggak? Tekniknya, ini ada nih. Apaan gini doang di slide-nya nggak jelasin apa-apa. Lihat di mana sih? Lihat di slide. Di Coolwap. Iya, Coolwap. Slide-nya ada di Yang Coolwap. udah dirangkum sama Arbi kemarin. Oh, mana juga lihat di situ, Dit. Bermanfaat deh. Kalau yang DIP itu dia density IO-nya lebih setengah lebih dikit daripada QFP. Bagaimana caranya? Caranya ingat buku namanya. Di sini cuman kayak can be made of plastic and or ceramic. Kalau QFP all form sides to further in. Ini ada nih DIP nih. Cari Google aja, cari Google. Cari Dari ntar. Nopar. Dari Cari ntar. grafisnya. Cari ntar. Oh, ini bisa nulis nih. Siapa yang nulis? Dimas ya? Wah, sabotase. Oh, Mana? orang-orang juga bisa nulis. Bisa tulis saya. Mana nggak ada. Itu remote control. Ah, tuh gambar bintang Dimas. Wah, parah. Wah, sabotase Dimas parah. Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Dark. Pantesan. Jangan pakai Zoom. Semua orang Ini bisa. Bapak yang ngajarin nggak yang ini? Yang ini Bapak ngajarin nggak, NC? Ntar. Ini nggak diajarin ya? Yang mana? NC, yang bunga-bunga ini? Itu. Diajarin nggak sih? Nggak ya? Oke, enggak. Emang iya, Dit? Enggak, Dit? Itu apa? Termokompres. Enggak deh. Tapi Tes. kayaknya ada di buku. Kayaknya. Capillary. Oh, ada bentuknya aneh. Nggak pernah bilang bapaknya thermocompression. Orang melatihnya pas pertemuan terakhir doang sih. Enggak deh, 2 pertemuan terakhir. Itu keren. Ini ada nih gambarnya di buku. Wire bonding gitu ya. Wire bonding method. Mana yang tadi proses DIP bersama. PCM apaan PCM? Kita cek di buku. Ini aku jawab yang 3B dulu aja ya. Mungkin aku tahu dikit. Ini materi apa sih? Susah banget. Oh, susah ya? Yes. Yang 3B. Yang B itu PCM itu apa? PCM itu proses control monitor.
Nah, jadi tujuannya dia membuat suatu desain khusus untuk suatu desain khusus dengan struktur tertentu gitu buat melakukan pengecekan mengenai kecacatan pada semikonduktornya. Bisa aja disebabkan oleh adanya partikel di semikonduktor itu, atau debu, atau kontaminan yang lain. Jadi intinya dia tuh desain khusus, struktur desain khusus buat melakukan pengecekan pada suatu semikonduktor gitu, ngecek kecacatannya. Yang ini, PCM-nya yang ini. Ya, jadi misalnya dia udah ada struktur yang benarnya tuh seperti ini. Terus dicek ke sini, bentuknya sama nggak entar dengan gini. Mungkin kalau ada bintik-bintik berarti ada kecacatannya, ada partikel, ada kontaminannya gitu di semikonduktor itu. Nah, PCM itu tujuannya buat itu. Jadi bentuknya bisa tak tentu gitu, tergantung semikonduktor yang kita buat. Gitu kalau nggak salah. Kalau yang gambar produk tadi tuh Pak, kan ada produk sama PCM tuh. Kalau produknya kurang tahu, Pak. Aku cuma Produk tuh produknya mungkin yang dicek rangkaian yang diceknya, yang di wafer itu kayak Oh kan mungkin ya itu di antara PC kan PCM kan di buat antara banyak ngeceknya itu. produk. Nah, karena mungkin ngebandinginnya. mungkin yang bakal dipakai di chipnya itu produk kan, PCM tuh desain struktur untuk itu nggak sih? Untuk ngecek doang. Ngecek. Jadi dia nggak dipakai untuk di IC nanti. Intinya buat ngecek sih dia, kalau di buku gitu juga. Jadi di daerah satu daerah Kalau produknya sekitar PCM itu bentuknya dia ya, untuk nyeleksi daerah di sekitar PCM itu apakah produk itu ya gimana bahasanya? Ya kayak nyeleksi di titik ini. PCM itu sebagai itu bukan sebagai apa sih namanya? Dia tuh ya untuk sampelnya untuk di daerah sekitarnya gitu. Gitu nggak sih? Oh, itu buat tes struktur ya? Buat tes struktur. Yo. Apa tes structure? Apa tuh? Nggak tahu. Ada kata Pak Irman. Ada Pak Irman jelasin kemarin. Dia dipakai buat ini nggak sih? Electrical test pattern. Ada di Kulwap. Tapi nggak dibilang sih produk itu apa, PCM itu apa. Oh iya, dia ngecek polanya ya? Iya, apakah iya ngecek pola. Kan dikasih di sini tes struktur itu ada 2. Jelasin, Bi. Makanya bapaknya nggak mau jelasin juga sih. Enggak deh, bapaknya nggak jelasin banget. Cuman ngasih gambar PCM doang, nggak dijelasin sama bapaknya. Oh ini test structure. Electrical measurement performed on test structure are major mechanism for accessing IC yield. Special test structure. Itu pengukuran dia dikit. Proses kontrol monitor. Far, kalau tahu bantuin Far. Dia lagi baca-baca juga. Oke, ntar kalau ada yang tahu jawabannya guys, sama aja. Kalau yang tadi yang 3A yang teknik pengemasan ada jawabannya belum? Oh iya. Belum sih War. Boleh kalau ini test structure. Test structure itu adalah bentuk pola yang ditanamkan ya, pada desain tapi tidak berkaitan secara langsung dengan rangkaian elektronika yang dibuat langsung share aja, Dit. Baca dari mana tuh, Dit? Kalau ada jawaban langsung itu aja share screen-nya. Iya. Kalau ada langsung share screen aja kalau nemu.
Wait. Iya. Oh, atau orang kirim ke kalian aja ya, lewat tetap ini screen-nya atau gimana? Jadi di ini ada. Screen share. Apa tuh? Kok jadi Nadia? Siapa nih? Siapa sekarang? Paris. Ujian Humper kapan? Ya. Baca nggak tuh? Ini itu apaan 3636 tadi? 3636. Itu rangkuman. Iya, rangkuman yang Arbi kirim waktu itu. Mau dong, Dit. Iya ya. Perasaan ada orang kirim. Oh iya. Berarti skip. Oh, sakit PC. Proses kontrol tes. Tanya Fadila aja deh kalau bingung, Dit. Ya, tanya ini aja deh. Tanya. Ya. SSS. Tanya Charlie. Kok salah? Di grup aja ya? Atau gimana? Biar Jakfar juga dapat. Ya udah. Boleh, Bi. Boleh ya? Ini PCM itu berarti buat ngecek elektriknya atau proses kontrol sih ini maksudnya gambarnya? Mengukur resistansi lapisan hitam. Ya udah buat mengukur ini sih buat tes elektriknya deh. Iya. This structure also known as PCM include single transistor, single line of conduction material. Oh. Lanjut aja, orang mau nyetor dulu ya. Bawa di laptopnya bawa. Kecemplung nanti. Udah orang record. Ini teknik pengamasan udah dapet. Kayaknya kalau teknik pengemasan dijelasin panjang lebar kayaknya ya. Coba. Sikat, Par. Sikat, Par. Share screen. Dua. Gak tahu ini ada sih. Apa tuh, Par? Ada apa, Par? Ini apa teknik pengemasannya. Tapi ya gini, penjelasan gini doang.
Bentar, Far, lagi baca, Far. Di close. Subtrataps. Lanjut. Widih, cepet apa store? Biar gak ketinggalan. Ini gimana? Yang PCM udah? Udah cebok deh. Belum nih, buru-buru. Udahlah, Cebok dulu. mau dicebokin. Taruh. Jadi, In like package. oh, masih ngebahas PCM nih? Kurang share screen berarti ya? Kok nggak mau? A, B. Oh, ada whiteboard. Pantesan tadi. Mana dia? 344 apaan? Oh. Oh. Wait. Ya. Jadi lihat kan? Lihat ini di sini kelihatan apa di sini? Ya kan. Pinat yang mana? Nih jadi test structure itu bentuk pola yang ditanamin pada desain, tapi ya tadi kayak sampel gitu supaya dicek proses kontrolnya sama elektrikalnya. Nah, yang pertama tuh proses kontrol test digunakan untuk memastikan proses seperti litografi ESA sudah terlaksana dengan terencana. Lalu yang kedua, electrical test pattern. Itu nguji apakah sifat listrik pada lapisan di setiap lapisan itu juga sesuai terencana. Kalau misalnya ngecek listrik tuh cara ngeceknya tuh kayak gini. Oh, berarti PCM dipakai buat dua-duanya. Iya kan? Iya. Coba undertake practical. Kirain lapak nih, bagi dua gini. Mengukur sih. Ini juga mengukur resistansi lapisan hitam. Oh, lapisan hitam tuh yang bakal disimpan di chipnya berarti kan. Dibuat dengan 4 pad. Oh, di tengah. Gitu.
Udah itu aja. Ini udah Oke lah ya PCM. Jelasin aja. Kopas saya kan open book kan. Nanti sama kok sama semua ini kan tulisan saya. Kata Pak Irfan. Itu sih udah. Terus yang terakhir ya. Ujiannya tuh open book doang atau open internet juga sih? Close book. Ini Paris. Kan udah ditanya Jomul. Ini wanti-wanti soalnya bakal disusahin. Berarti open internet juga harusnya. Open everything kayaknya. Iya, Close book ya. nih. Paris nih. Ya gitu. Terus thermal compression. Ini bapaknya nggak pernah. Nggak ada. Di buku coba cek. Ada nggak Apa? Ngecek apa? thermal compression? Ayo Far, mentoring kita Far. Mentoring UAS AEI. Thermal interconnection. Yang thermal compression udah ketemu belum? Itu bab berapa sih? Ntar coba cari deh. Thermal compression. Yang itu soal terakhir. Ada di buku, tapi nggak tahu sih. Terangkan proses. Diterangin. Dikasih lampu ya. Dikasih Udah LED. terang. Brightness-nya ganti. Dramatic view. Tadi ada gambarnya. Di mana? Halaman Di buku. PDF halaman 123. 123. PDF-nya, PDF halaman. Iya. Kan bukunya. Oh, halaman PDF-nya. Oke. Oke. Combination of the other two techniques. Riz, mana sekarang di mana, Riz? Di Bandung War. Mana Lockdown. Nanti sampai lebaran di sana dong. Iya, mau nggak mau. Terbuka Ya, pulang. ke Salman, Riz. Buka ke Salman dapat makan. Oh Masih iya. Salman bukan juga. Iya kali. Iya. Duh, sabar, Riz. Emang kayaknya sekarang corona parah banget. Sampai Salman kan ditutup juga. Oh iya, ini ada gambarnya Riz, di termo. Cikutra. Kalau mau makan. Di Akasa Putra. Citra Bahari. Enggak beneran di Cikutra ada yang bagi-bagi makan kayaknya. Ya jauh. Nah, iya, deket lah. Pahlawan kan. Udah Kalian ngabuburit. Apa asal gak bonceng. Asal nggak ngegojek ya. Attachment methodologies. Mana sih tadi itu mau ngapain? Ini gambarnya nih. Kamu proses. Join project ventilator, Riz. Udah kelar. Oh iya, venti. Oh, udah jadi. Anak EL kadang diajak. Oh iya. Nggak tahu, kayaknya ada sih, tapi diam-diam sih. Tadi di Nadit. Bandung. Kurang kan? Nadit. Nggak ada yang kelihatan anak EL malah. Itu pun anak EB 15. Oh. Nadit tuh diajak tuh diam-diam. Biasanya ya Ivan Divaldi. Oh, Siapa? Ivan kan? Nggak kelihatan. Bukan. Oh, bukan. Nggak kelihatan sih. Am namanya. Ah iya. Ini lagi bahas apa tadi? Thermocompression in Udah ketemu di bukunya Udah, tapi
nge-translate-nya dulu. Bagus. Sama aja kayak orang di Google Translate dulu. Nulis satu-satu. Nggak bisa dikopas. Bisa. Foto. Ini lagi mau ngopas. Oh iya. Bisa. Wih, keren. Bukannya itu foto? Bisa di-convert dulu jadi teks. Itu kan jadi kalau jadi docs. Oh iya bisa deh. Teknologi sekarang. Ini berarti yang untuk UAS nggak ada hitung-hitungannya? Harusnya sih kan terakhir hitung-hitungannya tuh implementasinya kan. Ntar kita cek UASnya upload video lagi. Wah, gila sih itu. Esanya link video. Pastikan jangan ada yang tolong salah. masukkan. Ini langsung summary, nggak ada soalnya. Biasanya tiap bab ada soal. Ya, orang cek dulu, cek. Ada kan soal? Nggak, maksudnya soal hitungan. Tapi ini ada rumus. Ada nomor. Ada sih bab 11 juga ada. Future trend-nya ada hitungannya, Pak. Hitung apa future trends? Iya ada. Ya soalnya hitungan tapi apa? Nggak ribet sih, maksudnya. Dia rumus kecil gitu kan, nggak diturunin dulu yang gitu-gitu. Yang mana? Passing dit. Nih. Ntar passing dit. Thermosonic dit. Oh. Mana? Oh ini. Belum ditranslate. Serius, ntar. Google Translate. Balik ke Medan, Far. Iya. Oh iya, ini Medan. Medan ada zona merah nggak sih? Medan PSBB nggak? Zona merah kalau nggak salah. Ikatan termosonik adalah kombinasi dua teknik lainnya. Suhu substrat dipertahankan pada sekitar 150 derajat Celcius dan getaran serta tekanan ultrasonik digunakan untuk menyebabkan logam mengalir di bawah tekanan. Untuk memasang gimana banget pasang. Ini orang apa tuh dit maksudnya dit? Jadi tujuannya buat Thermosonic sama thermocompression sama ya? Termo apa, Pak? Oh iya, compression. Kombinasi dua teknik lain. Dua teknik lain itu apa sih? Kombinasi dua teknik lain. Apa dua teknik lainnya? Thermocompression. Ultrasonic bonding. Oh, kayaknya ada beberapa jenis wire bonding deh ini tuh. Nggak keluar lah ya. Wah, gue cek. Yang ini, Bi. Bentar. Di halaman sebelumnya 122. Itu in thermoconversion technique, a fine wire is fed from a spool. Soal UAS yang sebelumnya lagi ada nggak? Nggak ada. Kok nggak ada ya? Ini matkul baru gitu ya? Nggak tahu tuh. Mungkin soal UAS tahun sebelumnya ngirim video kali, Pak. Nggak ada, Pak. Cuma satu, Pak. Oh, thermocompression bonding. Gabungan dari thermocompression sama ultrasonic. Yang di soal tuh apa sih? Thermosonic kan ya? Yang di soal. Thermocompression. Oh, thermocompression di soal. Salah ngirim, Dit. Iya. Ntar di-convert lagi ke teks. Soal UAS-nya cuma satu. 2020, 2019, 2018.
is fed from spring. Duh, gila bahasanya. Satu-satu deh. Itu apaan? Risco Excel, Riz? Bi, kalau lambda tuh gimana sih, Bi? Lambda tuh penjelasannya. Lambda. Lambda. Lambda apaan? Lambda. Lambda. Emang lambda itu simbol apa di TKIC? Kecepatan cahaya per frekuensi. Kan Oh, yang di AMS apa? Di AMS tuh oh, mirip ya. Oh, lambda tuh jarak minimum. Jarak. Iya, jarak minimum. Apa ya? Satuan terkecilnya gitu. Satuan terkecil. Jadi Pak Irman juga waktu itu jelasinnya satuan terkecil apa gitu ya? Jadi kan kalau kita ngebuat LED itu ada pengukurannya kan. Kalau misalnya kita ngukur meja biasanya pakai penggaris. Nah, nama satuan ukurnya tuh senti kan. Kalau di sana tuh, kalau di LED itu apa ya? Jadi ada jarak antar satu titik-titik. Jadi kita tuh bakal gambar apa sih namanya tadi? Apa ya? Kita bakal gambar circuit layout-nya itu di titik-titik gitu. Jadi titiknya tuh banyak. Terus jarak antar titiknya itu lambda ya, bisa kita set itu lambda, satuan terkecil. Iya. Oke. Paham. Biasanya di Itu satuan per spesifikasi aja sih. Biar gampang aja. Ini teknologi berapa? Ntar tinggal di set satu lambdanya tuh berapa mili, berapa mikro. Biar enak aja katanya, kayaknya gitu deh. Biar nggak nyebut mikrometer lagi gitu. Jadi langsung aja satu lambda, dua lambda. itu sih. Terus 2 lambda sama dengan itu ada juga dalam ngedesain juga ada aturannya gitu, Riz. Pokoknya jarak misalnya kayak ada satu aturan misalnya di metal atau di metal itu untuk masang kontaknya itu jarak antar kontaknya tuh 2 lambda. Ya nggak, Bi? Waktu itu mana Ya. kasih tahu gitu. Iya, ada Nah, jarak antar rule-nya kontak gitu. 2 lambda, terus Iya. jarak Jadi biar gampang. Biar gampang aja nyesuaiin tiap teknologinya. Kan kalau teknologinya beda-beda tinggal ngeset aja satu lambdanya berapa. Jadi aturannya itu tetap sama. 2 lambda. Lambda itu satuannya bisa dikonversi ke nanometer nggak? Bisa. Makanya kita Berapa ngeset itu biasanya? tadi. Biasanya berapa? Biasanya tuh berapa ya? Berapa ini? Kemarin kalau 20 nano ya 20 nano. Biasanya 20 nano deh. Oh, itu orang nggak tahu sih. 0,2 mikro. Oh iya. 0,02. 20 ya 3. Tapi tergantung ininya, teknologinya. Iya nggak sih? Tergantung teknologinya lagi. Kalau misalnya Iya. kan kemarin kan kita teknologinya 0,18 berarti 180 nano kan. Iya. Itu oh iya jarak. Anjir, ada UAS HMP. UAS apaan? HMP. Sama sih. Ada UAS. Kapan, Dit? Jadinya tanggal 1 Kapan UAS? Mei ya.
Ntar. 1 Mei. Yes. 1 Mei. Yes. Arba tag IT nggak sih? Di mana pengumumannya? Di grup. Tapi yang pertanyaan-pertanyaan di WA yang bapaknya tanya itu susah juga sebenarnya sih. Kan ada yang di mana, keluar, tinggal kopas. Yang mana, Pak? Yang Yang rata-rata bapaknya kasih pertanyaan itu loh. ngasih pertanyaan. Ya kan udah ada jawabannya, Pak. Iya itu sih. Maksudnya kalau pas waktu kemarin nyari-nyari di internet susah juga sebenarnya. Oh, iya juga ya. Ntar tinggal kabarin aja Far jawabannya, Far. Kita diskusi aja. Slow. Wah, ini. Oh, kok itu? Mumpung diskusi sebelum UAS kan. Oh, Kirain kelas 1 UAS. UAS. Kalau UAS juga nggak apa-apa kan. Open meeting. Kalau tidak berdosa nggak apa-apa sih. Orang juga nggak tahu nih karena Pokoknya ujiannya habis buka puasa aja. taunya dikasih deadline sampai jam 6 sore ya. Pas buka puasa baru ngerjain. Aduh. No longer exist. Please call. Jadi itu gimana thermocompression, ada yang udah paham belum? Orang bahasanya aneh banget. Bukan aneh sih, susah dipaham. Oh iya, udah dimana kirim ya? Apaan tuh overhidrogen? Oh, kalau keluar disalin aja disalin. Translate yang orang kirim edit aneh dah. Bahasanya aneh banget. Di situ yang tools IC yang mana kirim itu yang ini ya, yang nomor 2 ya itu ya. Iya, kau mau ngerjain. Biar cepat aja gitu ya. Iya. Dalam teknik kompresi. Kawat halus. Oh ya, yang diumpankan melalui kumparan melalui kapiler. Overhidrogen. Over sih. Kepala kuku. Kepala kuku. Head. Emang apa bahasa Inggrisnya? Nail head. Kepala kuku. Atau di AMS juga ngomongnya finger. Nailnya apa? Finger. Nail head. Satu kot. Kepala kuku. Bisa dipertahankan. Oh ya, ini yang di-share Jakfar itu caranya benar bagaimana cara thermocompression. Kan katanya terangkan prosesnya. Tapi bahasa di Google Translate masih putus-putus. Maksudnya yang di copy ya yang tulisannya. Yang disuruh apa sih? Terangkan ya prosesnya. Apa sih itu apa kepala semuanya? Bonding, sama wafer bonding teknik. Paling jelasin termokompresi itu apa, terus prosesnya. Metodologi. Ntar deh.
thermocompression itu kan bagian dari wire bonding ya. Oh, masuknya ke Wire bonding. bab Wire bonding itu apa manufaktur sih? berarti. Oh iya, ini bab itu bab berapa sih? Oh, packaging. Iya, manufaktur. Oh, WPRL. WPRL itu gimana yang Bapaknya dijelasin? cuma gini doang ya? Lihat bapaknya cuma ngejelasin ini doang. Yang thermocompression, nyari ngasih gambar doang. Lambda WPRL bukan. Kayaknya ngikutin yang di PDF-nya itu aja deh. Udah bener kayaknya sesuai. Di PDF yang mana, Pak? Yang mana kirim di grup itu. Di buku, sesuai di buku. Ya. Nggak dipahami ya berarti. Oh, convert. Ini apaan, Riz? Yang mana share? Oh. Jadi masuk. Oh, ini yang dikasih tahu Paris. Oke. Oh, jadi yang di-share di chat itu link maskingnya. Link masking. Ya, yang nomor 1 tadi, yang di chat Zoom. Jadi berarti ini soal UAS sudah semua kan? Tinggal apa sih? Nomor 2 udah enggak. Ya, kayaknya udah semua. Udah kan? Nah, Riz, sekarang bahas per bab yuk. Gantian. Gantian, Dit. Ayo, sok. Dari bab 8 dulu aja, sok. Sabi. Atau bebas yang mana, bab berapa? Bahas apanya dah? Babnya berapa aja sih? 8, 9, 10, 11. 8 sampai 11.
8 dulu aja kali. Kelebihan kekurangan CVD, PVD gimana? Oh iya itu. Oh. Dulu nyatet deh, tapi ketinggalan catatannya. Ada yang punya slide bapaknya nggak? Ada. Lagi dikirim, Pak. Oke. Ngirim ke mana, Bi? Grup. Bab 8. Mintain jam berapa kan, Mo? Ada aja tuh ketua. Aku jelasin. Oke, siapa yang jelasin? Ini apa nih? Ini mah cuma rangkuman doang ya? Ya ini rangkuman. Ini guys. Ada thermal. Terus apa nih? Partial growth. Kuis ikat, Bi. Oi, Bi. Terangkat, Bi. Emang Apa yang bisa diterangin dari sini? Ada yang nanya aja, ada yang nanya. Itu klasifikasi itu maksudnya bukan cara-caranya. Jadi ya cara-cara mendeposisi film tuh ada 5 atau gimana? Atau cuman apa tahap-tahapannya gitu. Jenis-jenis filmnya nggak sih? Ada thermal. Ya. Oh. Nah, yang sering dipakai enggak. Oh, bukan pilih salah satu ya, emang semuanya kepake ya. Tadi itu dibahas deposisi nggak sih pas yang jawab soal luas? Enggak. Ada deposisinya nggak? Ada.
resources to start. Ya jawab Insya Allah, insya Allah. Kan teladan ketua kelas. Halo, baca di. Oh, ini chemical vapor deposition sama molecular. Oh, ini pernah dibahas deh. Kayaknya CVDMB ini keluar. Bapaknya pernah ngebuat videonya kan. CVD ini gimana sih? Ya ada dulu ya. Nggak aku catat. Ada dulu. Mana nih lagi di mana, Bi? Hah? Di rumah. Di rumah. Kenapa? Dit nggak balik, Dit. Rumah. Paris doang Balik kemana, yang Paris? balik. Balik ke Padang. Ke Sukajadi. Mudik dong gitu. Dan suka jadi ada apa? Kenapa? Kan corona. Sukajadi aman nggak? Hah? Sukajadi aman nggak, Dit? Enggak. Sukajadi aman nggak? Hah? Enggak lah. Kayaknya dia udah sama itu. Ada lagi yang baru. Itu aja Kocak. terus kan. Beneran ini. Orang suka nganalisis gitu kan. Oh, ini berkesan. Ya, Dit, sebenarnya sama orang, Dit. Tapi, Iya, sama Made stikeran anjir. Cewek orang. sorry ya, Dit. Tapi gak apa-apa orang bisa manggil. Bukan mana. sama itu kok. Bukan mana satu-satunya, Dit. See Ya, how makanya much selesai. I stupid than you. Than him. Smith. Dit, TA udah selesai belum, Dit? Oh, udah Udah ada. lah, Dit. Udah, Far. Belum. Ngina mulu dia, Far. Dia ngina mulu. Parah. Taruh dulu aja. Bukannya Kalian pada ngerjain TA atau gimana nih? Enggak lah, Enggak libur panjang. pernah aja TA, Far. Libur panjang. Libur panjang. berpanjang. JTA-nya udah kemarin pas kuliah. Emang GG kelompoknya. Mana gimana, Kelompok Pak? siapa? Mana PCB gimana jadinya, Pak? Udah. Itu Radit Apa, Dit? jago PCB, Far. Waktu itu mana Radit kan jago aja banget PCB kan? Udah jadi. Pak. Kenapa? Belum. Oh. PCB Karena tanya Radit corona aja, tuh Far. Jago tuh dia. Yoi. Apa tadi yang jadi apanya, Dit? PCB. Nyetak. Udah Oh, dicetak. udah. Oh, udah. Wah, mantap. Mana gimana? Kan kemarin bawa lemari. Udah Oh, iya. desain gitu. Widih. Udah Gila. potong sih, tapi belum dipasang lagi. Soalnya mager. Harus ngecetak 3D print dulu ke Rafli. Rafli udah di Surabaya. Rafli lagi tutup. Rafli. Enggak kok, kemarin dia mau. Kirim aja, kirim. Oh, udah kok lewat line. BTW Bi, mana gimana Bi itunya? Apa? Lemari besinya? Lemari besi apa? Yang mana ke ujung berung itu? Ngelas. Aluminium. Nyetak. Kok ujung berung sih? Kan Rumah ada orang. di dekat rumah orang kan? Antapani. Oh, Antapani. Oh, Nah, emang rumah mana di ujung berung? ntar. Di Sukajadi. Biasanya sih yang ngelas-ngelas tuh di ujung berung sih, tapi nggak tahu. Enggak, bukan nggak tahu. ngelas. Tadi mana bilang Nyetak aluminium. Nyetak aluminium. Nyetak aluminium. Udah jadi katanya Bi. Udah diambil. Oh udah. Oh. Udah, cuma belum diapa-apain. Jafar udah kelar tuh, Bli. Wih, mantap. Keren.
Baik emang. Mana teh buat kan bukan. Oh ini ya, apa sih? Pak siapa namanya? Yang SKM? Pak Pranoto. Bukan. Jakpro tuh yang alat medis kan Pak ya? Mana? Pak Agung, medis. Canda apa? Udah ingat. Ingatnya yang alat medis mulu dah. Aku udah.